Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor sampai seterusnya. Itu yang disebut tahapan-tahapan. Perbedaan utama antara teks prosedur dengan teks lainnya ialah bisa dilihat berdasarkan isinya. Teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Jika teks lain, misalnya teks biografi, itu berisi riwayat hidup seseorang tokoh, tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca. Fungsi teks prosedur ialah memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu informasi yang disajikan dengan urutan yang logis. Jadi langkah yang dicantumkan dalam teks prosedur harus urut dan logis. Peristiwa tersebut bisa dibagi menjadi beberapa langkah atau tahapan. Ada 3 macam teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau instruksi secara manual. Nah, ini bisa berupa tips-tips atau yang lainnya, seperti contohnya langkah membuat PowerPoint yang menarik, misalnya seperti itu. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya, cara menggunakan Magicom. Nah, cara menggunakan Magicom pasti ada peraturannya, ada aturan-aturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia.
Contohnya, cara mencuci tangan yang benar, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu adalah contoh teks prosedur yang berhubungan dengan sifat kebiasaan manusia. Teks prosedur banyak kita temukan di sumber manapun, baik di surat kabar, majalah, ataupun di media internet. Jika akan melakukan pekerjaan, maka kita harus memahami langkah-langkahnya agar hasil kegiatan tersebut berhasil dengan baik. Misalnya saja, kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pilih buku yang paling disukai dan sesuai kebutuhan. Langkah kedua, carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca, supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca karena akan mengurangi kecepatan membacamu. Selain itu, jika kamu mengulang-ulang kalimat yang sudah kamu baca, itu akan semakin membuang banyak waktu. Yang kelima, diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu. Yang keenam, simpulkan apapun yang baru didapat setelah membaca satu bab. Yang ketujuh, yang terakhir, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Hal-hal tersebut sangat membantu untuk memahami bacaan. Tahapan seperti itu sering disebut dengan teks prosedur. Setelah kita belajar materi tentang mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, peserta didik ditugaskan untuk mencari buku-buku mengenai prosedur melakukan suatu kegiatan, misalnya buku yang berisi tentang langkah-langkah menulis dengan baik, buku tentang tata cara merawat tanaman, dan lain sebagainya. Setelah itu, peserta didik mencatat langkah-langkah yang ada dalam buku tersebut dan menyimpulkan berdasarkan pendapatnya sendiri. Terima kasih, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.